Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pelatihan operator eskavator. Kali ini kita pelajari komponen eskavator. Tujuan utama komponen eskavator ini kita pelajari adalah kesamaan kesamaan penamaan dari operator, mekanik, juga daripada owner dan seluruh yang terlibat dalam usaha eskavator ini, sehingga kita ada satu suara mengenai komponen eskavator ini. Baik, kita memulai. Untuk model daripada komponen eskavator ini, kita mengambil model daripada eskavator Hitachi Saksi 110 MF. Ya, kebetulan ini ada di kantor kami, ada juga Saksi 110 M. Baik, kita mulai. Nah, kalau kita melihat eskavator dari depan, seperti ini bentuknya. Ya, pertama ada namanya trekso. Jadi komponen yang bergerak atau dikatakan bannya eskavator. Ini bannya, ini bannya. Ya. Ini bannya ini. Ya, yang kedua kelihatan ini bucket. Bucket. Ya, yang ketiga kelihatan ini adalah ini arm, kemudian di belakangnya ada bom. Itu yang kelihatan itu. Kemudian yang kelihatan ini ada kabin. Ini kabin tempat eskavator, istananya eskavator di dalam. Kemudian yang kembali di kelihatan ini adalah salah satu komponen di belakang samping dan belakang kabin. Sebentar kita terangkan apa komponen apa itu. Ini. Yang penting kita lihat bahwa posisi yang bergerak ini, bom, arm, bucket, tidak terlalu simetris dengan pandangan daripada operator, sehingga operator bisa melihat seluruh gerakan daripada arm, bom, dan bucket. Iya, terima kasih. Selanjutnya, kalau kita lihat dari samping, ya kita lihat dari samping. Nah ini, eskavator ini mulai kelihatan bahwa dibagi tiga komponen utama. Ada komponen namanya undercarry. Undercarry ini di bawahnya, ini daripada kabin. Di bawah kabin ini. Di bawah kabin ini, lihat konser ini. Di bawah kabin. Ya, di bawah kabin. Kemudian substructure, bangunan atas, itu kabin dan seluruh sejajarnya. Kabin, engine, pompa hidrolik, tangki bahan bakar, tangki oli hidrolik. Di situ dia disebut substructure. Kemudian ada yang disebut attachment atau tambahan. Inilah yang merupakan fungsi utama. Ada pertama ini ada bom, ada silinder bom, ada arm, ada silinder arm, di silinder arm, ada bucket, ada silinder bucket. Nah, itu yang merupakan komponen daripada attachment. Ingat bahwa tiga komponen utama ini standar untuk pengetahuan kita, bahwa eskavator itu dibagi tiga komponennya. Ada attachment, ada undercarry, ada substructure. Sekarang mari kita lihat komponen-komponen apa yang detailnya daripada itu. Nah, ini dari belakang kita lihat ada counterweight yang merupakan penyeimbang
daripada kalau SK itu mengisi misalnya dia mengangkat biji besi 1 kubik langsung 8,5 ton, maka counterweight-nya ini harus dia menyeimbangkan. Ya, kalau mengangkat tanah hanya 1 kubik 1 ton, 1,9 dan sekitar 1 ton lebih, hampir 2. Ya, itulah yang menyeimbangkan. Selanjutnya kita lihat ini kalau diputar ke kiri, putar kanan ini ya. Tadi putaran ke kiri, hampir ya akan berbeda posisinya, terutama di abstraknya. Yang ini komponen ini abstraknya ini kita bisa, kalau kita bisa buka, ini ada tangki hidrolik di sini ini, dan seluruh komponennya. Ini tangki bahan bakar. Ya, seluruh komponennya ini kalau dilihat dari kiri, ya. Kalau kita lihat ini kanan ya, kanan. Ini kalau tadi lihat dari kiri, ya, maka komponen sebelahnya ini adalah di posisi ini adalah ada pintu kabin, ada, kemudian di dalamnya di sini ada aki atau baterai. Ya, itu kalau kita putar lihat dari kiri ya, ini dari kanan. Ya, jadi yang dia tidak simetris di abstraknya, tetapi di undercarry dia simetris. Apa di kiri dan itu juga di kanan. Ya, mari kita lanjutkan. Nah, ini di bagian namanya counterweight ini. Nah, inilah bagian yang pemberat utama. Ya, pemberat utama ini kalau kita lihat di sini adalah semacam bodinya saja, cover, tapi pemberat utama itu ada engine di situ, ada pompa. Nah, itu merupakan counterweight-nya, karena setiap dia bertolak belakang dengan bucket. Jadi setiap pengisian bucket, maka counterweight-nya adalah engine. Ya, engine itu sendiri. Nah, sekarang kita berpindah ke muffler. Ini muffler ini bagian atas daripada abstraknya. Ini ada, kita lihat ini. Yang pertama adalah komponen yang ini. Ini adalah untuk mengisi bahan bakar. Ini mengisi bahan bakar ini. Nah, ini bayangkan ini ya, mengisi bahan bakar ini ada tangki di situ untuk Success 110 mf ini. Dia apa namanya? Tangki ini isinya kira-kira 1 drum 220 liter. Nah, kenapa sebesar itu? Karena prinsip utama daripada eskavator itu bagaimana dia tidak menganggur. Walaupun rata-rata dia bekerja 16 jam. Bahkan dia diharapkan atau ownernya selalu bagaimana ini tidak ada istilah tidak dipakai dalam 24 jam. Ya, namun kenyataannya dia batasi daripada 16 jam. Itulah maka tangki ini sangat besar. Dan ini eskavator ini masih hampir kata yang paling kecil. Bagaimana yang paling besar lagi? Tapi yang kita tahu bahwa ini adalah tempat mengisi bahan bakar ini. Itu dulu. Kemudian di kelihatan ini adalah tempat mengisi oli hidrolik. Nah, oli hidrolik ini ada 2 tempatnya ini tempat mengisi. Ini tempat mengisi ini di bawahnya ini langsung ada filter. Jadi sebelum ke tangki utama, maka oli hidrolik sudah difilter yang sangat tipis ya, filter kotoran-kotoran oli hidrolik. Ya. Kemudian untuk menuju tangki utama, di sini ada valve atau klep yang merupakan penghubungnya.
ini kita harus tindis sehingga berhubungan dengan tangki utama. Ya, ingat ini oli hidrolik ini tekanan tinggi sehingga sangat apa namanya? Sangat kedap daripada penutup keduanya ini. Ya, makanya ini 6 baut harus dibuka kalau ingin mengisi. Ya, dan semuanya kencang ya. Dan kita harus pelan-pelan membukanya. Kita harus meyakini bahwa tidak ada tekanan, baru kita membukanya. Kemudian ini adalah pembuangan knalpot. Ya, itu komponen utama juga itu. Karena kita bagaimana melihat engine itu bagus atau stabil. Jadi di sini kita lihat pertama-tama indikatornya adalah buangan engine. Selanjutnya yang ada di muffler ini adalah jendela kamar mesin. Nah, ini untuk memeriksa komponen di dalamnya. Ada radiator, air radiator, kemudian ada kipas, ada pambal, ada alternator. Nah, kemudian yang paling penting adalah ada oli engine, oli mesin. Nah, itu semua tidak bisa kita operasikan ataukah running engine sebelum komponen ini diperiksa. Ya, komponen yang utama di muffler ini. Ya, selanjutnya kita ke kabin. Nah, ini kabin ini didesain memang agak mewah. Bagaimana operator ini bisa betah di dalam. Jadi ada pintu kabin. Semuanya ini dilengkapi dengan sistem kunci dan sistem cara buka darurat. Kemudian bagian depan ada cermin juga ini berfungsi sebagai jendela. Bisa dibuka tutup. Iya, itu. Sebelah kanannya biasanya kedap tertutup. Tetapi depan dan kirinya terbuka. Ataukah bisa di setel untuk buka tutup. Ya, inilah kabin. Bagaimana dia tidak terlalu, terutama tempat duduk. Tempat duduk ini dari gabus, kemudian tidak terlalu panas, artinya logam yang ada di komponen XK untuk mereduksi panasnya, maka harus ada komponen isolator atau gabus atau apa segala macam tidak pengantar listrik sehingga kita tempat duduk itu tidak panas. Ya. Selanjutnya adalah bom silinder. Ini bom silinder. Kita melihat ini ada 2 bom silinder, yaitu ini 2 ini, karena bom silinder ini berfungsi mengangkat dan menurunkan pertama beratnya sendiri bom, arm bucket dan muatan. Jadi sangat berat tugasnya sehingga dua silinder bom yang dipakai ya, karena mengangkat dan menurun beratnya sendiri beserta muatan. Ya, ini dikatakan silinder. Ya, ada komponen-komponen tertentu. Terutama namanya ada rod, ada bambu, itulah yang keluar masuk. Yang kalau dia keluar berarti mengangkat bom. Kalau dia masuk berarti menurunkan bom. Ya, inilah silinder bom. Ya, penting kita tahu bahwa silinder bom kiri, silinder bom kanan mengacu kepada posisi kita, posisi SK sendiri. Nah, kita tahu bahwa di mana itu dia motor travel, pedal drive atau sprocket di belakang, itulah yang disebut. Maka idlernya di depan. Kalau sprocket ataukah final drive motor travernya ini di depan kita, maka itu adalah kita menghadap ke belakang. Ya,
Selanjutnya kita lihat bom sendiri. Nah, bom ini kelihatan bahwa yang disebut bom ini mulai daripada as daripada antara bodi dengan bom, ini asnya, ya, sampai dengan as antara bom dengan arm. Ah, itulah yang disebut bom. Ya, bom ini hanya sekitar plat. Jadi balok plat yang melengkung, yang depannya dan belakangnya ada asnya, sehingga bisa gerak naik turun. Nah, itulah bom. Selanjutnya kita lihat adalah arm silinder, silinder arm. Nah, kita lihat posisinya arm silinder ini, dia melekat di ujung utamanya melekat di bom, sedangkan rodnya ini mendorong ujung daripada silinder arm ini mendorong arm. Jadi buka tutup arm tugas daripada silinder arm ini maju mundur ini. Nah, ini maju mundur ya. Kalau dia maju menutup arm, kalau dia mundur atau tertutup maka dia akan membuka arm. Nah, ini arm silinder. Selanjutnya kita lihat arm itu sendiri. Nah, arm itu sendiri adalah diawali dengan as yang menghubungkan antara bom dengan arm. Ada as. Di situ startnya daripada arm. Diakhiri dengan as yang menghubungkan antara arm dengan bucket. Ya, itu arm. Ya. Nah, yang kita lihat bahwa di arm ini ada komponen yang melengket, yaitu silinder bucket silinder. Nah, ini dia bucket silinder. Jadi menumpu dia armnya, kemudian ujung daripada silinder ini menggerakkan, membuka dan menutup bucket. Nah, itu dia tugas daripada bucket silinder. Ya. Selanjutnya daripada komponen ini kita lihat bucket. Nah, ini bucket. Bucket sendiri ini inilah tujuan utama dalam memindahkan material. Ya, dia bentuknya kita lihat segitiga, ya, jadi mengisi bukan kubus, tapi segitiga yang jadi bentuknya segitiga, sisi dindingnya, kemudian bawahnya rata, atasnya juga rata. Jadi di samping dia, bucket ini di samping dia memindahkan material, bisa juga dengan meratakan material, ya, meratakan material di depannya agar supaya bagus dilalui. Ini juga bisa membuka dan mencabut akar-akar. Jadi ekskavator juga ini bertugas juga untuk membuat jalan-jalan baru, membuka jalan. Ini fungsi bucket. Side cutter ini di samping daripada bucket ini ada slide cutter. Jadi pemotong sisi samping. Kalau sisi tengah ini ada kuku bucket. Kalau samping ini ada memang slide, biasanya berbentuk pelat besi yang dengan kuat, ST misalnya lebih daripada yang biasanya ST 60. Iya. Ini side cutter. Selanjutnya motor travel.
Ini motor trailer adalah komponen yang menggerakkan maju mundurnya eskavator. Ini motor trailer. Ya, di dalamnya ada motor trailer, kemudian sistemnya disebut pedal drive, dibungkus oleh sprocket atau gigi besar, roda gigi besar, menggerakkan trackling, rantai yang besar. Kemudian trackling ini ada papan baja, disitulah melengket, sehingga itulah disebut trekso. Nah, ini motor trailer inilah yang menggerakkan maju mundur. Ya. Selanjutnya adalah trek. Trek inilah bagian yang bersentuhan dengan landasan atau tanah ataukah yang paling bawah, sehingga menahan beban daripada seluruh berat daripada SK ini. Ya. Selanjutnya carry loader. Carry loader ini mengatur jalannya daripada trackling, ya, supaya tidak melenceng daripada gerakannya. Nah, ini carry loader ini mengatur agar supaya juga tidak terlalu longgar ini trackling. Kemudian track frame. Track frame ini adalah rangkanya, ini semua rangkanya, agar supaya rangka itu menahan beban-beban yang bergerak. Jadi rangka sendiri tidak bergerak. Jadi seluruh komponen-komponen yang bergerak ditahan oleh rangka. Ya, saya kira ini dulu materi kita, pengenalan daripada komponen eskavator. Kalau ada pertanyaan bisa disimpang dulu, bisa dikasih nanti, hubungi nomor ini, WA ini, email ini, agar supaya kita bisa komunikatif. Makasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.